percuma juga kalau misalnya kita udah sekolah di kampus yang bagus, aksesnya bagus, prasarannya bagus, tapi kitanya nggak memiliki rasa keinginan tahu yang tinggi, semua tuh useless gitu. Kalau aku tinggal di dorm, ya waktu itu kesempatan aku, bahkan kita tuh udah ada di meja makan kita, di meja belajar kita di dormitory udah ada tuh sepaket itu, ditulisnya selamat ujian, semoga sukses kayak gitu. Iya. Bahkan teman-teman saya yang aku tahu dia itu sebenarnya udah tinggal ongkang-ongkang kaki di sini dan segala macam, orang tuanya waduh kayak mampus gitu ya, dia juga jadi ini tuh tukang cuci piring di sini. Kenapa? Aku tanya, kamu kenapa kok kamu mau juga ikut cuci piring? Iya, karena aku juga mau belajar gitu. Ya uang ini segala macam itu kan uang orang tua aku juga mau tahu susahnya cari uang kayak gimana. Karena emang memulai dari awal itu agak susah. Nah itu kan perlu ilmu lagi. Bagaimana sih untuk mulai? Memulainya adalah dari hal yang kita itu nggak perlu effort apa-apa untuk ngelakuinnya. Kalau buat kehidupan kampus gimana tuh Kak? Apakah ada kesulitan dan mungkin perbedaan dengan pas belajar di Indonesia? Pada sejatinya belajar di mana aja itu sama ya. Cuma mungkin suasananya. Nah, kita mungkin suasananya. Ilmu itu di mana-mana sama ya. Cuma maksudnya sama di sini yang aku bilang itu bukan ini ya teman-teman. Kalau misalnya kita bilang fasilitas, kualitas guru itu mungkin kita bisa perdebatkan dan segala macam gitu ya. Tapi kalau misalnya apakah kita bisa mendapatkan ilmu di sebuah universitas, apapun jenis universitasnya, yes, ya kan kita bisa. Tapi kalau misalnya perbedaannya paling itu nggak jauh-jauh dari fasilitas yang kita pakai, bagaimana cara kita diskusi sama guru-gurunya, mereka bahan ajarnya pakai yang mana, kan itu yang menjadi permasalahannya kan. Karena semua itu kan tergantung dari fasilitas dan kualitas pengajarnya, ya kan. Nah di Korea itu fasilitasnya yang aku tahu tuh birokrasinya nggak ribet banget tuh kan Adin. Jadi kalau misalnya kita pengen ke kampus, tinggal pakai ini doang masuk, tinggal lihat, cek gitu kan. Atau misalnya karena kampusnya emang bagus, kampus ini bisa subscribe ke banyak-banyak jurnal yang bisa kita akses gitu kan. Itu kan tergantung dari sarana dan prasarana kampus lagi kan gitu. Nah percuma juga kalau misalnya kita udah sekolah di kampus yang bagus, aksesnya bagus, prasarannya bagus, tapi kitanya nggak memiliki rasa keinginan tahu yang tinggi, semua tuh useless gitu. Semua tuh useless jadinya. Kitanya yang malah nggak berkembang gitu. Ya kan coba misalnya kita tuh sekolah datang ya udah habis kelas pulang nongkrong ya kan. Bukan menyalahi nongkrongnya ya, aku juga seneng main dan segala macam. Justru dengan main itu kita bisa berbaur, jadi tahu budaya setempat gimana, karakter teman kita gimana, kemudian kita jadi tahu sudut pandang negara-negara lain ya. Kan kita di sini bukan ketemu orang Indonesia aja, kita ketemu orang Korea juga. Bahkan bukan cuma orang Korea aja ya, kita juga ketemu negara-negara lain kayak di benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, bahkan di negara-negara ASEAN yang lain gitu kan. Kita jadi tahu gitu, bagaimana sih mereka berbudaya, kebiasaan mereka bagaimana gitu kan. Gitu. Nah, yang paling menarik lagi itu kalau misalnya kita di masa ujian, perpustakaan itu ngasih makanan, suplemen buat kita tuh, kasih roti, kasih susu gitu. Jadi kita tuh antri, itu nggak ada pilih-pilih tuh mau mahasiswa asing, mau mahasiswa Indonesia ya, atau misalnya mahasiswa negara lain atau bahkan Korea sekalipun ya terserah, pokoknya antri. Nah itu yang amazing banget. Mereka itu benar-benar rela antri, nggak mau yang rebut-rebutan gitu loh. Coba teman-teman lihat kalau misalnya di nonton drama, kalau mereka antri di mana-mana, ya emang antri begitu budayanya gitu. Mereka kayak malu gitu kalau motong gitu sih. Jadi antri dikasih suplai. Nah, itu kalau misalnya itu pengalaman waktu aku nggak di dormitory. Kalau aku tinggal di dorm, ya waktu itu kesempatan aku, bahkan kita tuh udah ada di meja makan kita, di meja belajar kita di dormitory udah ada tuh sepaket itu, ditulisnya selamat ujian, semoga sukses kayak gitu. Iya. Itu yang menariknya. Kalau di Indo kita ujian, ya udah kita malah nggak dikasih apa-apa. Iya kan perpustakaannya ya, ujian ya udah ujian, selamat ujian ya. Kalau di sini nggak ada event-event macam itu tuh yang bikin kita jadi iya wah gitu kan, nemenin belajar malam-malam dikasih tuh tiap sore, bayangin. Beberapa nggak tiap hari ya, tapi beberapa periode tertentu dikasih
gitu. Biar ini. Kadang aku datang lagi aja nggak apa-apa gitu. Menarik banget sih itu ya, Kak. Iya. Dapat untung juga kita jadinya mau ujian. Iya, gitu. Jadi di inilah dikasih nutrisi biar otaknya bisa jalan. Nah, aku tuh dari tadi penasaran nih, Kak. Mungkin ini tiap kampus juga beda sih, tapi kalau Kak Dimas sendiri, ada nggak sih gimana kita bisa nggak sih sebagai international student ikut kayak organisasi-organisasi kampus gitu? Ikut. Nah, kalau di sini tuh namanya dongari ya, dongari. Kalau misalnya kita di kampus Indonesia namanya UKM ya. Kalau di kampusnya Nadine sebutnya apa? UKM juga. UKM. UKM. Nah, kita bisa ikut. Saya tuh ikut dulu dongari atau ekskul atau UKM yang namanya itu saya ikut yang melukis apa gambar kesenian gitu. Nah, jadi saya ikut, padahal itu kan umumnya yang ikut-ikut dongari itu adalah anak-anak S1. Tapi karena kita warga asing gitu ya, mahasiswa asing nggak masalah. Yang penting itu sesuai dengan dongari yang kita daftar. Bahkan teman-teman saya juga ada yang ikut dongari dance, music, atau misalnya dia ikut dongari badminton. Saya nggak sengaja jadi ikut dongari badminton karena sering main aja gitu. Jadi ya ada yang kayak gitu-gitu tuh. Bahkan di Korea pun ada teman saya tuh yang dia dari kampus ke kampus yang lomba basket tuh. Kan ada tuh. Iya, anak Indonesia. Jadi seru teman-teman. Gak ada bedanya sama di Indonesia untuk yang dongari-dongari itu. Cuma problemnya kan bahasa. Betul. Ya kan? Balik lagi ke bahasa ya, Kak. Balik lagi ke bahasa. Kalau kita nggak bisa ngomongnya gimana kita mau berbaur? Jangan kan berbaur. Bilang, saya mau daftar dong, ikut di dongari aja nggak bisa. Gitu. Tapi ada juga dongari, kecuali kalau dongari English, ya kan? Kalau misalnya kita bilang, English Club. Biasanya kan kalau di kampus-kampus ada tuh yang English Club-nya dan segala macam. Nah, itu bisa kita ikut. Pakai bahasa Inggris enak, gitu kan? Iya. Gitu. Artinya bisa ya, Kak? Jadi, semua kesempatan bisa buka kesempatannya. Gitu. Kalau buat kegiatan kampus yang lain, selain itu ada apa lagi tuh? Nah, yang paling, biasanya nih yang selalu ada di kampus-kampus itu namanya International Day gitu. International Day itu ini aku ngambil cangkupannya di kampus aku dan beberapa kampus yang aku tahu ya. Secara dasar namanya International Day, tapi tiap kampus tuh beda-beda namanya. Kalau di kampus aku di Pusan National University kita sebutnya We Are One. Jadi itu kayak festival buat seluruh mahasiswa asing ada di kampus itu, kita bikin event kayak festival. Gitu, entah kita kasih unjuk budaya Indonesia, budaya India, budaya Kazakhstan, Amerika dan lain-lain, semuanya itu kita menunjukkan budaya-budaya kita. Nanti kita dapat hadiah tuh. Kan kita di kampus-kampus juga punya persatuan pelajar kampus mana gitu kan, yang kayak oh ini kumpulan-kumpulan anak Indo, dia punya grupnya ini segala macam. Itu kita tampil dan segala macam, nanti ya dikasih hadiah, ada sambutan dari rektor dan lain-lain gitu. Jadi banyak lah. Atau di Natalis kampus. Aku jadi inget banget tuh karena tuh, Kak? Pas awal-awal datang aku nonton Twice gratis loh. Enak ya? Iya. Enak Itu gitu. Nonton waktu ulang tahun kampus. Dari kampus langsung ya, Kak? Iya. Dulu kan aku pertama kali datang tuh di Pukyong. Nah, aku nonton tuh di Pukyong tuh Twice. Begini ya gitu, macam gitu. Orang nonton bayar, kita ulang tahun datang nonton gitu. Iya sih. Gitu. Aku juga sebagai fans K-pop gitu. Aku sering lihat banget yang kayak gitu ya, Kak, acara-acara kampus ngundang artis-artis. Iya, kan normal ya di Indonesia juga gitu kan. Lagi ulang tahun, artis siapa nih yang lagi tren nih misalnya. Siapa yang diundang gitu kan, segala macam, udah happy aja mereka gitu. Kadang-kadang yang mungkin di sini yang suka yang apa namanya yang rapper, atau ada yang kodeng kodeng repo ya kan. Nah itu mereka juga bisa ada yang diundang datang dan segala macam gitu. Ada juga yang PSY gitu kan, ada juga diundangin gitu. Banyak lah, tergantung kampus sih sebenarnya gitu. Apalagi kalau misalnya kampus itu alumni-alumninya udah jadi K-pop atau jadi mana ya. Kayak gitu biasanya ya, Kak. Iya. Iya. Selain itu apalagi tuh, Kak, hiburan-hiburan buat pelajar di Korea? Itu kan termasuk salah satu hiburan juga ya, kan? Betul. Apalagi ya paling jalan-jalan, terus ke museum-museum, ke tempat-tempat drama, ya kan.
oh ini kemarin nih Lee Min Ho di sini, oh ini Nam Dosan, oh ini Han Ji Pyong gitu kan, maka main ke sana gitu. Itu sih yang bikin ini yang kita di Korea, apalagi kalau misalnya negara Korea ini kan lumayan hype ya di Indonesia gitu kan. Tempat-tempat wisatanya kan jadi menarik ketika misalnya tempat itu adalah bagian-bagian dari drama gitu. Gitu nggak ada lagi. Paling apa ya, ke kafe, nongkrong kayak biasanya gitu. Nggak ada bedanya sih. Atau ikut-ikut kegiatan-kegiatan persatuan pelajar gitu. Kak Dimas ada ngerasain culture shock gak Kak? Dengan mungkin nongkrongnya di sana beda atau gimana tuh? Yang bikin bedanya pertama ya itu tadi makanan ya. Udahlah picky, apalagi aku nggak bisa minum alkohol ya kan, dan aku sendiri juga nggak ngerokok gitu. Udah nggak bisa tuh kalau misalnya habis kegiatan-kegiatan mereka ikut minum, aku nggak bisa ikut. Atau misalnya apa namanya, kalau misalnya itu sih yang agak-agak shocknya gitu ya. Jadi kayak biasanya kita biasa main karena emang mereka maunya minum dan kita nggak ada pilihan minum gitu ya. Kadang mereka lebih prefer kadang-kadang ya nggak ngajak gitu. Nanti ada ini nggak jadi kita ke sana, kan nggak ada yang bisa diminum sama Dimas gitu. Gitu. Nah, jadi itu kita harus pintar-pintar ya untuk nggak baper gitu kan Nadine. Kan bukan berarti mereka itu nggak mau temenan sama kita. Kalau misalnya lagi nggak mau minum-minum dan segala macam, mau nongkrong kita ke kafe, terus ngopi atau ngeteh, ya ngobrol-ngobrol aja, bercanda-bercanda bisa juga gitu. Karena orang Korea itu kan seneng ngopi. Selain alkohol ya, mereka seneng ngopi. Parahnya, aku tuh nggak bisa minum kopi. Parah ya. Gitu. Banyak ya Kak? Iya banyak. Jadi khususnya kalau untuk makanan, aku udah paling contoh yang aku ngerasa kayak aku tuh adalah orang-orang yang susah untuk ngikutin makanan-makanan tertentu di Korea gitu. Tapi aku survive kok, aku punya teman-teman Korea juga dan lain-lain. Kan kalau enaknya kalau di coffee shop itu kan aku sukanya beli ice choco ya. Nah, ya kan, non coffee-nya ada ice choco tuh selalu ada. Padahal choco itu aku seneng yang dark choco loh. Itu kan pahit juga ya. Tapi aku bisa. Tapi kalau kopi aku nggak bisa loh. Iya gitu teman-teman. Jadi tinggal disesuaikan. Jadi jangan banyak-banyak baper. Aduh nggak ditemenin ini segala macam. Karena aku ngerasa gini. Kalau misalnya memang merekanya nggak bisa nurunin gitu ya budaya mereka untuk kita, ya aku nggak akan mengubah budayaku untuk masuk sama mereka gitu. Kalau mau kita sama-sama toleransi gitu. Cari titik tengahnya. Jangan menukarkan prinsip hidupmu gitu ya. Jangan tukarkan prinsip hidupmu hanya demi diterima sama society gitu. Gitu sih. Jangan maksain diri gitu ya. Iya, apalagi kamu udah punya prinsip hidup terus kamu nggak diterima, nggak ditemenin, ya udah. Kita tuh harus punya prinsip hidup, dan kalau kita sudah bisa memilah mana yang cocok sama prinsip hidup kita, ya kita harus siap diasingkan gitu. Kalau kalian masih takut untuk ngerasa terasingkan gitu ya, gara-gara kalian itu memiliki prinsip, berarti kalian harus belajar lagi apa itu prinsip dan bagaimana bisa menjadi being you gitu ya, tanpa harus mengorbankan diri sendiri gitu. Betul banget. Terus Kak Dimas juga aktif banget kan ya Kak berorganisasi, jadi ketua Perpika nih. Iya nih, alhamdulillah diamanahin ya sama teman-teman. Itu gimana tuh Kak bagi waktunya dengan kegiatan organisasi dan kampus gitu? Ada masalah nggak Kak dengan itu? Kadang ada ya teman-teman gitu ya, apalagi ini Kak Nadine ya, kalau misalnya kadang-kadang kalau kita udah ada PR tiba-tiba harus rapat, terus belum lagi secara sebagai presiden kalau misalnya ada yang problem mereka pasti kontak dan segala macam ya, dan sebagai pemimpin mereka ya aku harus memberikan yang terbaik juga buat mereka, karena sejatinya pemimpin itu melayani bukan dilayani gitu kan. Nah, saya harus coba pintar-pintar bagi waktu nih, harus bisa membedakan mana yang prioritas sama yang nggak prioritas, mana yang mendesak dan nggak mendesak gitu kan. Saya udah pernah kok waktu itu bikin kurva atau kolom prioritas dan non prioritas sama mendesak dan tidak mendesak. Ada 4 tahap gitu. Jadi teman-teman bisa cek-cek aja itu. Cuma teman-teman harus bisa bedain yang prioritasnya dulu mana sama yang mendesak gitu. Yang berhubungan sama
apa yang kalian lakukan utama di Korea. Berarti yang paling mendesak adalah pertama belajar, ya kan, sekolah. Nah, cuma kan kita harus bisa bedain organisasi ini penting, tapi apakah ini kadang-kadang dia mendesak apa enggak? Misalnya kita lagi kumpulin tugas seminggu lagi, ya kan? Terus kita tiba-tiba ada rapat karena ada problem dan harus selesaikan hari ini. Berarti kan ini penting dan mendesak. Ya berarti ya organisasinya dulu, baru belajarnya gitu. Kecuali kalau misalnya ada organisasi uh, mendesak kayak tadi, terus kita juga ada PR seminggu lagi harus dikumpulin. Tapi kita malah pilih main, ada yang ngajak main nih. Nah ini kacau nih. Ini kita nggak bisa bagi waktu nih tandanya gitu. Gitu sih Kak Nadine. Karena emang kita harus rela memilah-milah sih ya. Harus bisa merelakan juga hal-hal yang mungkin hilang ya dari kesempatan kita gitu kan. Misalnya kayak teman-teman pengen dengerin Daily Life Indonesia, atau misalnya teman-teman mau ikut live-nya beasiswakorea.com gitu kan. Ya berarti kan teman-teman apa ya, karena kalian yes untuk memberikan waktu ke Indonesia atau beasiswa Korea, kalian tuh jadi kehilangan waktu untuk yang hal yang lain gitu. Nah ini kan kita juga jadi tahu mana yang penting dalam diri kita untuk masa depan kita gitu kan. Gitu sih kan Adi. Intinya bagi waktu gitu. Jadi kita rela nggak sih gitu. Cara Kak Dimas tuh adalah dengan mengatur list prioritas gitu ya Kak. Iya, harus lihat dia tuh mendesak apa enggak, mana yang lebih penting dulu gitu. Teman-teman coba cek aja di Google, ada namanya skala prioritas penting dan tidak mendesak, kurvanya gitu, ada nanti muncul gitu. Nah, balik lagi ke kehidupan pelajar di Korea Selatan nih Kak. Kak Dimas pernah part time gitu nggak sih Kak, kerja part time? Pernah. Bahkan saya juga pernah internship nih. Saya dulu pernah internship di Kementerian Perdagangan Indonesia yang ada di Korea. Kemudian saya pernah internship di Bank Korea juga, gitu kan. Saya juga ada part-time yang lain. Bahkan saya juga pernah jadi tukang cuci piring part-time-nya, pernah gitu. Iya, jadi justru malah awalnya kan kita mungkin di Indonesia mau nggak ya kita part-time jadi tukang cuci piring atau apa gitu ya. Di sini kita kita coba lah bisa nggak sih kita itu bisa masuk ke segala lini tingkat society yang ada di muka bumi ini ya. Kan kadang-kadang ada juga yang si kaya, si miskin, si ini, si itu gitu kan. Bahkan teman-teman saya yang aku tahu dia itu sebenarnya udah tinggal ongkang-ongkang kaki di sini dan segala macam, orang tuanya waduh kayak mampus gitu ya. Dia juga jadi ini tuh tukang cuci piring di sini. Kenapa? Aku tanya, kamu kenapa kok kamu mau juga ikut cuci piring? Iya, karena aku juga mau belajar gitu. Ya uang ini segala macam itu kan uang orang tua aku juga mau tahu susahnya cari uang kayak gimana, ini segala macam. Aku juga nggak mau lah ngerepotin orang tua aku juga gitu. Itu kan beda-beda orang ya, tapi aku juga nyobain jadi itu. Terus apa lagi ya, ada juga ini kita tuh bantu-bantu di warung-warung makan Indonesia yang jadi waitress, ada juga kayak gitu. Jadi nggak masalah ya teman-teman gitu kan, tinggal kita tuh nggak tujuannya mau ngapain, apakah oke apa enggak, orang tuh halal ya kan. I mean kita nggak ngebunuh orang tuh yang part time-nya, emang nggak ada part time bunuh orang ya. Iya udah kayak kalau kayak gitu. Iya masih aman-aman aja lah, part time-nya masih oke ya, kenapa enggak. Karena justru sebenarnya karena selain kita belajar di Korea itu sebenarnya paling banyak itu kita belajar kehidupan di negara lain tuh. Bagaimana kita mawas diri, bagaimana kita kontrol emosi, ya kan. Kalau kita nggak punya ilmunya, kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan. Bayangin, kayak aku tadi misalnya nggak tahu ilmunya bagaimana bisa mengatasi culture shock terhadap makanan, mungkin aku udah pulang, udah nggak bisa ngapa-ngapain aku di Korea, ya kan. Nggak mau coba lagi gitu kan. Gimana caranya aku ngatur supaya akhirnya bisa nerima makanan Korea, itu kan perlu ilmu gitu. Benar. Ya kan, coba misalnya kita datang nggak bisa makan, nggak makan sakit, dipulangin, ya kan, gimana coba, ya kan. Iya, kita perlu ilmunya gitu. Makanya tadi pas kita part-time pun perlu ilmunya gitu. Oh kalau aku nggak bisa bahasa Korea, kira-kira part-time apa ya yang bisa gitu kan. Terus kayak tadi yang cuci piring itu kan nggak perlu ngapa-ngapain, udah lihat kotor bersihin gitulah udah gitu kan. Iya, jadi tahu ilmunya, kita pasti dapatin apapun yang kita mau gitu. Karena
teman-teman itu percaya deh, apapun pasti itu ada ilmunya. Kita untuk daftar beasiswa aja, ya kan? Kadang kita suka nanya, bingung, Kak, bingung ini, bingung itu. Itu karena kita belum tahu informasinya. Informasi itu kan adalah bagian dari ilmu yang kita butuhin, ya kan? Oh, kita tahu cara daftar ini. Itu kan sebuah ilmu juga, gitu. Makanya tadi aku bilang ilmu itu penting. Selalu deh, mungkin kalau di reward ini semuanya, diulang lagi segala macam, mungkin temen-temen udah sering banget aku bilang ilmunya, ilmunya, ilmunya gitu. Iya. Artinya boleh ya Kak, kalau kita pelajar, kita part time tuh boleh? Boleh banget. Malah aku itu sebenarnya udah ada di ini ya, di mana? Di paspor aku tuh ada, aku punya cap ya. Capnya itu cap dari imigrasi yang menunjukin kalau aku itu boleh part time gitu. Jadi sebenarnya kalau di Korea itu ada regulasinya sih teman-teman. Kalian tuh harus tinggal 6 bulan dulu di Korea. Harus udah punya ID residence, ID Korea atau resident Korea. Kemudian harus lapor ke kampus sama imigrasi, baru dapat cap yang aku bilang tadi gitu kan. Nah, itu tuh penting. Tapi kalau misalnya kita kayak kerja-kerja part time yang bantuin, misalnya ada teman kita yang pindahan ya, atau ada siapa guru kita pindahan nanti dibantu-bantu rapi-rapi beres-beres, dikasih uang sekali doang beres, udah itu nggak perlu lapor. Kadang-kadang kita juga ini loh juga bisa kalau kita bahasanya bagus dan segala macam, kita bisa menjadi representatif di international office-nya kampus kita gitu. Kita kerja di sana nanti dikasih duit gitu kan enak ya. Iya. Kita ngurusin mahasiswa-mahasiswa aja di kampus gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi bisa. Karena dia. Asal memenuhi syaratnya dulu juga ya Kak. Betul. Ya sih, menarik sekali. Kak Dimas ada mungkin cerita-cerita lucu lagi Kak, pengalaman lucu selama di Korea? Iya, jadi kalau selama di Korea dan akhirnya semua aku selama hampir 5 tahunan di Korea tuh aku jadi sadar bahwa sebenarnya kita tuh jangan fokus ke sesuatu yang hasil punya uang 100.000 di akhir bulan misalnya gitu ya, 100.000 di akhir bulan. Justru kita fokusnya bukan malah uang 100.000 tadi, tapi untuk bisa dapat uang kita tuh butuh apa kayak gitu misalnya, oh ya saya butuh belajar bahasa, saya butuh kemampuan ini, saya harus butuh ini, butuh itu. Nah itu yang harus kita cari, itu yang kita kembangkan. Baru nanti kita akhirnya dapat 100.000, bahkan bisa lebih dari 100.000. Ini yang aku akhirnya dapat itu pas di Korea. Aku ngeliatnya di sana. Meskipun dulu aku memang memang nggak selalu ngeliat hasil. Aku ngeliat proses juga, tapi ngeliat hasil juga. Tapi aku baru benar-benar bisa tahu banget itu pas di Korea. Nah, kalau waktu di kampus dulu ngelihat pas kita nyiapin kegiatan-kegiatan kan kita pasti prosesnya nggak lihat hasil ya. Prosesnya dulu kita tanyain dan segala macam. Tapi terus meningkatkan kemampuannya di bidang-bidang tertentu. Karena kita nggak tahu goalnya gitu. Nah sekarang kita udah tahu, oh uang, ya kan 100.000 itu kan uang misalnya gitu kan. Atau bahkan misalnya kita diet deh gitu ya, diet. Berat nih, diet tuh berat teman-teman. Aku jujur aja berat itu. Misalnya kita mau nurunin berat badan misalnya 10 kilo gitu ya, 10 kilo. Tapi kita tuh fokusnya, gimana ya cara nurunin, tiap hari kita ngeliatin timbangan dan justru bukan fokus ke angkanya, kita tuh fokus ke apa yang membuat kita tuh sebenarnya nambah berat badan dan kita ngurangin berat badan. Misal kita kurang olahraga, berarti harus tambahin olahraganya, ya kan? Kita makan terlalu banyak gitu kan, nggak ngira-ngira gitu kan, sekenyang-kenyangnya sampai begah ini perut gitu kan, kurangin itu. Nah memang nggak akan terlalu lihat hasilnya saat itu. Coba bayangin, saya tuh lagi nerapin juga nih sebenarnya, karena saya lagi coba push up. Jadi saya tuh push up paling gampangnya tubuh saya tuh dapat berapa, misalnya 25 gitu, itu udah enteng lah misalnya gitu ya. Tapi setiap harinya saya akan tambah 1 gitu. Jadi misalnya hari ini 25, tambah lagi, misalnya besok jadinya 26 kan. Pas 26 berat nggak nih? Oh ternyata enggak, tambah lagi 26, tambah lagi besoknya jadi 27. Kalau berat saya akan push up lagi 27 lagi. Karena saya udah pernah nyampe bisa 27. Jadi nambah lagi dari 28, 29, 30 terus. Bayangin kalau kita nambah satu terus sampai badan kita terbiasa.
Berarti selama setahun, di akhir tahun, aku tuh udah bisa 365 kali push up dong. Benar. Iya nggak? Iya, benar. Iya, gitu. Makanya aku jadi, apa namanya, jadi sekarang belajar kayak gitu. Karena aku udah ngerasain, dulu aku tuh pakai jam tangan di kiri. Karena aku penasaran, emang bener ya kita bisa ngubah itu cuma didiemin aja misalnya 40 hari atau 30 hari. Saya coba pakai jam tangan di kanan, oh awalnya tuh nggak enak banget, ngapa-ngapain susah ini segala macem. Sekarang nyaman banget gitu. Malah saya udah nggak mau balik jam tangannya ke kiri, coba bayangin. Gitu. Jadi gitu sih tekniknya, gimana pun aku untuk dapetin yang aku mau, aku tuh lebih ke aku potong-potong ke kecil-kecil yang bisa aku lakukan daily gitu, atau bahkan in minutes or in hour kayak gitu. Ya tadi yang kayak pokoknya ilustrasinya yang paling enak push up tadi lah gitu. Tambahin sedikit-sedikit gitu. Gitu. Nah, aku tahu itu gara-gara ya itu karena di Korea itu orang-orang pengen cepet-cepet, pengennya ini kan ada pali-pali ini segala macam. Meskipun mereka pali-pali gitu ya, aku ngelihat mereka itu tek ya. Maksudnya kayak apa ya kita bilang ya, tersusun rapi gitu. Abis ini ngapain gitu. Karena ya mereka fokusnya di situ. Misalnya mereka bilang, ayo kerjanya harus selesai. Ya udah mereka akan dikerjain itu dulu. Udah capek istirahat, mulai lagi. Capek istirahat, mulai lagi kayak gitu. Karena kalau kita bagi yang baru untuk datang ke Korea mungkin agak kaget ya, karena kita nggak biasa kayak gitu. It's normal gitu. Tapi kalau udah lama di sini ya ngikut ke mereka. Bahkan aku pernah teman-teman yang baru datang bilang, Mas jangan cepet-cepet jalannya. Gimana ya? Karena kan emang aku udah ngikut yang di sini gitu ya. Sama kayak Nadine mungkin tadi cerita, ya kan, aduh capek naik ini segala macam ya, karena belum terbiasa ya, paling berapa sih 2 minggu, seminggu gitu kan. Ya gitu. Itu sih. Atau misalnya kayak ini, kalau di dormi itu kita makan lagi ya, karena emang pengalaman itu rata-rata makan ya. Iya. Jadi kalau misalnya teman-teman nih nanti atau Kak Nadine atau teman-teman yang lain yang nonton Delicious Indonesia kali ini, usahakan jangan cobain kimchi dormitory dulu ya. Iya ada mitosnya soalnya Kak Nadine. Kenapa tuh, Kak? Jadi kalau kita makan kimchi dormitory pertama kali gitu ya, nanti kita nggak akan pernah suka kimchi lagi di Korea. Karena kimchi yang paling nggak enak di Korea itu ya di dormitory. Mitosnya gitu. Itu kocak lah emang kayak gini. Emang lucu banget. Bahkan kita tuh kalau misalnya di kampus atau di tempat-mana, kalau kita butuh meja, kalau malas beli gitu ya, kadang-kadang ada tuh tempat pembuangan sampah barang-barang, furniture, elektronik, dan segala macam yang masih bagus-bagus. Kita kadang ngambilin itu. Kita ngambilin itu untuk taruh di rumah. Oh masih bagus, ini segala macam. Ya, aku juga mahasiswa ya kan. Jadi tuh kamu bayangin, nggak ada lecek sama sekali, nggak ada ini segala macam, udah dibuang, nggak tahu nih punya siapa, kayak gitu. Ya diambil buat meja gitu, buat ya inventaris, kalau misalnya mau kumpul-kumpul, mau apa, biasanya kayak gitu. Rata-rata sih emang kayak furniture, atau bahkan kita lungsuran, sebelum dibuang, itu kita tuh di Korea tuh ada grup gitu, ya kan, buat kalau ada yang udah mau pulang, siapa nih yang mau Magicom-nya, blendernya, kayak gitu-gitu tuh. Wah kan, aku nggak nyangka kalau ada kayak gitu, aku mikir, aduh nanti beli ini. Bahkan dulu setrika, kalau misalnya kita beli di Korea itu harganya 25.000, kalau sama yang udah mau pulang 5.000 aja nggak apa-apa, kayak gitu. Ya lucu deh. Itu, dan ini ngebantu banget. Bahkan misalnya kayak kita beli ini kipas penghangat. Kan kita kalau musim dingin kan ada kipas penghangat tuh, heater. Kadang-kadang kan ada heater yang buat di bawah, sama di kasur, sama yang di ini. Kalau ada yang udah pulang, ada yang jual yang murah. Ngapain kita beli baru gitu? Orang kita cuma beberapa doang kan di sini. Ada yang sampai turun-temurun nih 5 tahun. Aku di Korea, itu kipas masih ada kayak gitu. Cuma pindah tangan doang, bayangin. Iya. Nanti misalnya, apa tahu kalau Nadine di Busan, ya mungkin bisa jadi tuh pindah ke kamar Nadine gitu ya. Iya, gitu. Jadi pada akhirnya ya Kak, kita bakal menyesuaikan diri juga gitu ya Kak. Betul. Dan yang penting kita punya ilmunya gitu, pasti bisa. Benar, pasti kita punya ilmunya dan segala macam. Dan
Ya kayak tadi, ilmu berteman, ilmu komunikasi itu kan penting juga. Kayak kita gimana sih bisa berteman dengan mereka dan lain-lain gitu sih. Udah cukup lengkap ya Kak, pembahasan kita hari ini udah dibahas banyak. Dan sebelum kita tutup episode kali ini, Kak Dimas mungkin mau ngasih pesan-pesan buat yang ingin belajar hidup mandiri atau iya pesan gitu Kak. Iya, iya. Ya balik lagi sih, kalau aku bilang lagi, sekarang itu adalah pantaskan diri teman-teman semuanya, pelajarin ilmunya, baik dari yang dasar sampai yang expertnya, terserah teman-teman. Yang jelas kalau aku sih bermulai dari pelajari ilmu hal kecilnya, seperti yang aku contohin tadi, yang kayak push up tambahin lagi satu gitu kan, sampai akhirnya kita itu terbiasa sama hal itu. Sama kalau yang iya Kak, kalau misalnya ini kasih tips aja sedikit, kalau misalnya yang beasiswa gimana Kak, kalian tulis satu hari, coba itu ya, satu kalimat. Nih, satu hari satu kalimat, kalimat lagi, satu kalimat lagi, satu kalimat lagi, yang mendukung kalimat berikutnya untuk satu paragraf. Berarti kalau kalian 5 hari, satu itu udah jadi satu paragraf. Paragraf berapa kalimat sih paling, ya kan? Bilang, Kak, aku nggak ada waktu, ini segala macem. Ya kan? Coba kalau misalnya kalian bikin study plan, misalnya dua ini ya, misal anggap 6 halaman, berarti 6 halaman, 6 paragraf, 6 kali 5 berapa? Ya sebulan udah beres study plan sama itu. Ya kan? Itu, karena emang nggak terbiasa. Karena emang memulai dari awal itu agak susah. Nah itu kan perlu ilmu lagi, bagaimana sih untuk memulainya. Memulainya adalah dari hal yang kita itu nggak perlu effort apa-apa untuk ngelakuinnya gitu. Itu yang aku bisa sampaikan sama teman-teman ya. Jadi dimanapun teman-teman berada, pelajarin ilmunya dari yang kecil dulu, pelan-pelan semuanya. Lebih baik itu pelan-pelan asalkan sampai dengan selamat daripada cepat-cepat tapi nggak jadi apa-apa gitu ya. Gitu. Jadi disiapkan diri kalian dengan solid, bangun fondasinya gitu. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Thank you banget Kak Dimas. Aku juga selama ini ngedengerinnya, wah belajar banyak banget nih. Karena aku juga ntar mau ngerantau kalau udah kuliah offline. Jadi aku Siap. ya, thank you lagi Kak Dimas. Nah, itu dia episode kali ini buat teman-teman Indonesia. Jangan lupa buat pantengin terus dan saksiin episode-episode selanjutnya dari Daily Student Indonesia. Ya, itu aja dari aku, Nadine, dan ya, aku pamit. Dan terima kasih teman-teman semuanya. dadah! 다음에 봐요. 안녕.